Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, Faza Grosir Ecer. Di video kali ini saya ingin menjelaskan pada teman-teman kenapa saya membuat toko jadi grosir dan ecer. Ini penjelasan saya. Kenapa saya harus membuat toko grosir dan ecer? Karena di desa saya, begini teman-teman, di desa saya itu di desa. Jadi jauh sekali dari keramaian, jauh dari tempat grosir. Ini tempatnya yang seperti ini ya, teman-teman sering lihat sendiri kan tempat saya. Jauh dari tempat grosir, jauh dari tempat, jauh dari jangkauan distributor. Jadi kita membuat mudah masyarakat sekitar kita. Kalau dulu sebelum saya grosir, itu saya belanja di grosir-grosir yang dari tempat saya itu mencapai di ini kemacetannya berapa kilo? 28 kilo. Iya Bu. Iya. Sampai 28 kilo dari jaraknya dari tempat saya ke kota Pacitan. Dan kalau ke Ngelorok ya hampir sama, sekitar 25 kilo ya Bu. Sekitar 25 kilo. Kalau kita ketulakan dari tempat saya itu 3 kilo. Padahal akses ke Tumpang, sampai ke Tumpang Ngelo di desa saya itu dari Tulakan ke sana itu mencapai 7 kilo 8 kilo teman. Jadi saya membuat alternatif, membuat teman-teman toko mudah untuk menjangkau grosir. Jadi saya membuat harga, saya patok harga seperti halnya harga di sana dan sana. Saya sering berkunjung ke toko teman-teman, ke toko orang seperti itu untuk menanyakan harga. Di sini harganya berapa dan sebagainya. Terus jadi teman-teman, jadi untuk toko sembako yang ada di sini di sekitar saya itu nggak keberatan beli di tempat saya. Kenapa saya ngecer? Karena saingan kita itu adalah teman kita teman-teman. Jadi saingan kita teman-teman, mereka pengecer. Di sekitar kita pengecer yang banyak. Jadi saya juga ngecer. Jadi kalau pembelian di tempat saya itu belinya di tempat saya itu kalau bakul ya. Kalau apa? Bakul pedagang. Kalau pedagang itu beda harganya. Nah, itu. Karena pedagang di satu desa ini saya apal orangnya. Satu desa ini pedagangnya siapa saja apal saya. Saya punya datanya, saya punya bukunya, saya punya ya, kita temen. Jadi satu desa itu jadi apal pedagangnya itu dari data kita berapa Bu? Ada 100-an lebih pedagang di desa saya apal orangnya ini, oh ini mbak ini atau pak ini, kita apal. Jadi kalau yang beli pedagang kita harganya beda. Tapi untuk pengecer kita nota dengan nota umum. Gitu teman-teman. Itu cara kerja di toko saya. Kenapa saya menamakan toko saya Grosir Ecer. Jadi seperti itu. Bukan berarti saya harus jual semuanya ini grosir semuanya, tidak. Saya juga grosir, saya juga ngecer. Contohnya kayak seperti ini. Apa ya? Yang paling simpel ini saya jual, pak-pakan juga jual. Eceran juga jual. Nah. Ini seperti ini. Terus untuk yang seperti ini, popok seperti ini kita jual, pak-pakan kita jual, eceran pun kita jual, dus-dusan pun kita jual. Jadi untuk poin pertama kenapa saya harus membuka grosir. Jadi yang pertama adalah jauhnya jangkauan tempat belanja dari daerah saya ke kota. No, Bu. Amruk. Ini anak buah. Dan saya pun anak buah. Bosnya adalah pembeli. Bosnya itu pembeli. Bos kita itu pembeli. Jadi yang menggaji kita itu pembeli kita gitu loh. Kita anak buah. Kita pekerja ya.
kita bekerja. Terus ketiga, kenapa saya kedua ya. Kedua, kenapa saya membuka grosir? Karena dulu saya itu mengambil dagangan dari tempat grosir ini dan ini. Jadi banyak yang saya ambil sebelum saya grosir itu, banyak tempat saya mengambil dagangan itu nggak bisa retur, teman-teman. Jadi untuk retur saya kesulitan. Ketika ada barang rusak, ya sudah dibuang. Ada barang yang rusak, expired atau dimakan tikus, itu saya buang. Nah, kalau sekarang untuk pelanggan saya, untuk teman-teman saya berdagang di sini khususnya, itu kalau ada retur itu bisa dikembalikan ke saya. Itu bisa dikembalikan ke saya, jadi kita tuker. Atau kadang-kadang kalau kita baru kenal dengan pelanggan kita anjurkan menitip dulu dagangan. Jadi returan itu kita suruh titipkan ke kita, soalnya kalau langsung kita retur ntar ya supaya kenal aja dengan kita gitu, maksud saya. Jadi untuk teman-teman pedagang di sekitar sini, biasanya kalau retur, kalau untuk pemula itu biasanya, untuk pedagang yang baru mau beli di tempat kita itu biasanya nggak langsung kita tukerin, tapi kita tahan dulu, kita retur dulu ke distributor, kita retur dulu ke pabrik, baru kita ijoli kita tukeri barang yang baru, begitu. Nah, untuk membuka grosir itu dulu itu saya itu nggak nyangka juga ya, nggak nyangka itu istilahnya saya nggak punya modal saya awal 400.000 itu, 400.000 yang modal awal saya jualan itu kan berkembang sedikit demi sedikit, hanya tersisa untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Setelah itu kita belikan dagangan, dan akhirnya alhamdulillah berkembang atas bantuan pelanggan saya semuanya, alhamdulillah. Terus setelah berkembang saya itu bingungnya seperti ini, mau jual gimana kan gitu. Setelah itu saya kenal dengan salesnya Wing. Pertama kali saya mengambil barang ke Wing ya, ke Wing itu saya pengambilan pertama 1.250.000 itu kalau nggak salah, iya Bu, pertama kali, nggak ingat ya, itu sekitar segitu. Itu soalnya setelah sekali ngambil kontan, itu berikutnya kan kita bisa kredit. Dulu pertama kali Wing itu masih di plafon kalau nggak salah 25 juta. Jadi saya habiskan itu semuanya, 25 juta. Saya ambil mie, saya ambil yang food ya, Wing Food, saya ambil mie sedap mie seperti ini. Mie seperti ini kita ambil banyak, sejumlah 25 juta kita habiskan plafon kita hutang dengan Wing. Jadi 25 juta itu langsung saya tak taruh di toko-toko sebelah saya. Jadi saya hutang ke Wing, saya naruh di tempat-tempat, saya ngelobi ke toko-toko sekitar saya. Itu kurang lebih 2 minggu temponya. Nah, saat itu baru kebayar, kalau nggak salah 2 minggu baru kebayar 10 juta. Itu pun dibantu teman-teman daerah sini, dibantu teman-teman di desa saya ini, teman-teman bakul, teman-teman pedagang. Itu penjualannya dibantu itu. Jadi mie yang sebanyak itu saya masukkan ke pedagang-pedagang itu. Akhirnya pedagang-pedagang itu fokus ke kita. Oh, ternyata di tempat saya itu bisa grosir kan gitu. Itu pertama kali saya grosir. Dan selanjutnya grosir, akhirnya saya terpancing untuk ke situ. Jadi saya
dimudahkan oleh teman-teman untuk membayar wing, tapi nggak tahu kalau untungnya sih, kalau keuntungannya sih cuma sedikit. Saat itu pengambilan segitu kalau nggak salah itu saya ngambil untung sekitar 1.000 per kardus. Keuntungan saya 1.000 per kardus. Jadi untuk saat itu, untuk awal mula saya membuka grosir, yaitu setelah itu akhirnya terpancing untuk ini apa itu, setelah mie dan produk-produk dari apa itu, dari Wing itu akhirnya Indomarko masuk, Unilever masuk, terus Meris masuk ya Bu, Meris, terus dari apa Bu lagi, Kapal Api, terus dan sekarang hampir semuanya sales masuk di daerah saya, khusus ke toko saya. Jadi dibelengkan ke toko saya dan saya sendiri yang mengedarkan ke masyarakat. Jadi bukan berarti kita grosir di tempat saya itu bukan berarti kita harganya lebih murah dari teman-teman sekitar, tidak. Jadi kita kalau soal ecer kita sama, cuma untuk kebutuhan teman-teman toko sembako di lingkungan saya itu terpenuhi. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Karena ada pembeli, itu pembelinya nanti wah saya digojloki habis-habisan. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam semangat, dan semoga rezekinya berkah melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis digoyu nganti kaya mbuh.